Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Bimbing hati kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2 surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat 9b. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tema renungan saat ini adalah andalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi sifat manusia jika dalam segala hal manusia cenderung untuk mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Karena itulah Tuhan terkadang mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita dengan tujuan agar kita menyadari segala keterbatasan dan belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pengalaman hidup Rasul Paulus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus telah mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Tuhan izinkan hal itu terjadi karena Dia ingin Paulus semakin mengenal pribadinya dan semakin bertumbuh di dalam Dia. Banyak orang berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan pasti akan terluput dari problem hidup. Tidak. Ada tertulis, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Dalam setiap kemalangan, tangan Tuhan pasti menyertai dan menolong mereka, sehingga mereka tidak binasa karenanya. Rasul Paulus mengungkapkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Ia mempunyai suatu alasan kuat untuk menaruh kepercayaan pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mungkin orang berpikir bahwa Paulus telah keluar dari jalur dan rencana Tuhan sehingga ia mengalami banyak masalah. Tidak sama sekali. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus pertama ayat 9b. Mari
Dalam keterbatasan kita melatih diri untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan kita bisa diandalkan dan Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menyadari keterbatasan kami, sehingga kami percaya penuh hanya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan andalan kami. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan kesembuhan. Selanjutnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang kami lakukan boleh mendatangkan sukacita dan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.